Oh iya, baik, Bu. Mm-mm. Wah, ini Ini belum siap desain ya, belum siap desain. Karena karyawan Egi ngeluh sama saya, C, ada berapa orang nggak mau bayar ongkir loh? Hah? Nggak mau CC loh? Oh iya, kita nggak ada yang mau ya. Ongkir berat, C, dibilang. Sekarang kita Batam nggak boleh langsung ke Jakarta. Kita harus lewat ke Jakarta aja itu udah sekitar 50 lebih loh. Sampai ke Medan aja hampir 60.000. Aduh, kasihan, aku bilang, masa untuk cairan segitu ya di Batam mau kirim kok susah. Jadi saya bilang, udah, kita nggak usah selembar penghargaan. Satu botol itu pajanglah di lemari atau pajanglah di samping bantal. ini Tulisnya Bu gambarnya, penghargaan, ya, gambarnya Bu. penghargaan yang Ah, sudah mengikuti kelas calon narasumber. Jadi penghargaannya satu botol ekoenzim. Nah, backgroundnya, ini depan ya, tapi belum selesai desain. Belakangnya Mei. iya Bu. Jangan muntah ya, jangan muntah. Jadi kalau rindu Ibu tinggal lihat ini Bu. Nah iya, kalau rasa ada, kalau bagi. Nah, Ah, ini dia. nah ini belakangnya ya, jangan taruh di depan. Nanti kira orang tuh penangkal. Kalau rumah tuh ada barang apa tuh yang nggak bersih tuh taruh foto Bu Vera. Itu nggak ada fungsinya loh. Nanti ini akan saya tanda tangan. Jadi Wah, untuk kenang-kenangan. keren. Nah, Mantap Bu. untuk kenang-kenangan ya. Jadi ini bayar ongkir masing-masing ya. Yang 50.000 itu untuk stiker, untuk botol. Ya, mungkin sisa adalah sisa 15.000 untuk narasumber satu ini untuk ya uang capeknya bilas 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 10 tahun. 8 tahun lebih. Tapi saya ada campur yang 2008. Hmm. Nah, jadi untuk kenang-kenangan. Habis ini saya nggak bikin ekoenzim sebanyak-banyak lagi. Mungkin karena mau pindah sana, pindah sini. Kecuali tunggu saya udah betul-betul udah netap, udah deal di mana. Nah, baru saya bikin lagi. Tapi itu bakal nggak ada lagi yang sampai puluhan tahun. Tapi saya masih sisa yang 2008 itu untuk induknya. Dan harus pelan-pelan tuh panen dari kebun ya, herbal apa mah bikin gitu ya. Jadi ini udah hampir mau habis, CE-nya EE-nya udah hampir mau habis, jadi Jadi yang bayar nggak ongkir sendiri yang nggak pesen rugi loh Bu. Ini nggak 2 kali. ya. Tapi ada satu lagi, kan Mei kemarin bilang banyak banyak yang nusul belum 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 sempat ikut. Mungkin kita ngadakan sekali lagi yang di grup Yes. pemantapan ya. Oke Bu. Materi sama, yang sudah bayar jangan bayar lagi, jangan jangan gara-gara ini. Yang sudah nggak boleh ikut lagi, tetap kita masukkan ke grup ini tanggal berapa kita terima murid baru lagi, biar lebih banyak ya. Baik Bu. Sekali lagi ya, harganya 50.000 tetap, yaitu bayar ongkir masing-masing. Mungkin info ini nanti setelah kelas selesai, setelah saya pulang dari Padang, Medan. Oh Jakarta, Padang. baru kita Baik. terima lagi. Baik Karena Bu. banyak yang ketinggalan gitu terus. Iya Bu. Oke, kita mulai tanya. Saya ada apa, mau repot sedikit. Jadi itu yang daun-daun aromatik itu untuk campuran EE-nya itu, saya rebus dulu itu air campuran EE dengan daun-daun aromatik. Jadi, begitu baunya wangi, terus saya matikan, saya tutup supaya nggak, kejatuhan, kan hewan-hewan, tunggu sampai dingin, terus, saya saring baru campur sama EE. Hmm, Ternyata, hasilnya wangi, terutama itu yang pakai itu Bu, yang pakai Mint Varigata itu kan. heeh. Hasilnya wangi dan EE-nya itu setelah beberapa lama dicampur sama air rebusan itu, warnanya jadi lebih cerah. Lebih cepat, lebih Iya, cerah, lebih praktis. Cuman eh, iya, contohnya saya kan rebus iya, herbal, kenikir, apa iya, gitu. iya, iya, Rebus, rebus itu untuk rendam kaki. Tapi saya rebusnya pakai panci besar, sisanya. iya. Tapi setelah dingin saya masukkan satu botol gitu kan. Nanti kalau nggak habis,
Kita bisa isi di botol-botol. Kapan mau rendam kaki, ya itu aja dituang. Oh, bisa juga buat rendam Bisa kaki juga. ya. Jadi praktis, Bu. Mau Iya, direbus, mau diramas, remas, nah dia kan lebih wangi tuh. iya. Terus EE yang sudah saya campur itu, saya kan pakai sampo, masih pakai sampo yang kimia itu, Bu. Terus karena iya, itu kan kental. Karena udah dipakai sedikit kan ada ruang kosong gitu kan sedikit. Jadi saya coba-coba kasih masuk EE deh. Saya kasih masuk EE di situ. Ternyata Bu setelah jadi saya kasih masuk kalau mau saya pakai baru saya kocok gitu kan. Ternyata saat pakai itu rambut rontok saya sangat berkurang Bu. Terus saya sudah nggak pakai conditioner lagi karena jadi lembut sendiri rambutnya. Makanya saya mau Wah, tanya Bu, mungkin apakah ada resep simpan foto Ibu? lama ya. Ya, kenapa kenapa? Simpan foto lama, dia tuh 5 tahun atau 3 tahun lagi Bu banding. Sebelum kenal dan sesudah kenal kapan cantiknya? Iya, iya Bu, saya tahunya itu begitu menyapu di kamar kan saya lihat, loh ini kok biasanya kalau saya menyapu di lantai itu rambut yang saya sapu kan rambut semua. Ini kok tumit saya menyapu kok tidak ada itu, tidak ada rambut. Wah, berarti ini mungkin ini pasti nih gara-gara campuran di sampo. Cuman ini kan percobaan yang tidak valid kan Bu. Saya mungkin mau Iya. minta resep Ibu Vera ini Nya bagusnya rajin gimana. nyapu dan gitu rambut. Iya betul sudah. Jadi ketika nyapu nyapu lantai itu sudah bukan dominan itu lagi, sudah tidak ada rambut. Saking banyaknya buruk rambut saya yang rontok dulu itu sampai saya pikir kayaknya rambut saya ini mau saya masukkan ke dalam turus kan, turus tanaman. Mungkin bagus kali ya rambut saya. Kan biasanya kalau dalam turus tanaman itu yang buat penopang tanaman merambat itu Bu kan biasanya diisi dengan sabut kelapa atau ijuk kan. Kenapa enggak rambut saya aja ya saking banyaknya yang rontok. Ntar banyak yang mulung rambut di kamar ya Bu ya. Habis Iya Bu. hari ini bahaya nih. Jadi teman saya ada yang dokter bilang begini, saya mau pakai kamu punya yang penting sudah terbukti bisa mengurangi rambut rontok gitu. Ya saya, sudah terbukti nih saya mau kasih coba ke dia, cuman nggak tahu resep validnya bagaimana soalnya ini kan masih coba-coba Bu. Iya, dengan cuka dia mendekati. Sudah itu Iya. ya, lihat orang China zaman dulu ya, dia cuci rambut itu kadang dia pakai cuka, cuka hitam, Oh, cuka oh putih, iya. bagusnya cuka hitam karena dia dari kacang hitam kan. Nah itu untuk tumbuh rambut dan menghilangkan rontok. Oh, berarti karena Hmm. asamnya ya. Karena asamnya. Jadi dia mencuci semua baunya dan yang berminyak itu. Kepala ini kan suka nyimpan minyak, Ya, apalagi biasa pakai jilbab ya. Dia ya. kayaknya basah minyak gitu. Nah, itu dibersihin dengan cuka hitam atau bagus. Apalagi Iya. yang ada fermentasi ulang dengan kunyit, dengan kacang hitam. Nah, itu bagus sekali. Oh, kacang hitam. Mm-mm. Jadi kalau misalnya saya mau campurkan ke sampo itu kan pasti teman saya ini kan masih pakai sampo Mm-mm. yang konvensional itu Bu. Saya mau ajar dia Mm-mm. untuk ya awal-awal ini kita campurlah dulu dengan menggunakan gitu. Mm-mm. Apakah ada perbandingan bagaimana untuk penggunaannya supaya mereka nggak bingung kalau cara saya kan ya Iya. eksperimental gitu kan, udah campur aja kan pakai nggak mungkin kan saya ajar begitu ke mereka Bu. Mungkin Ibu Vera Kalau ada sampo resep. rata-rata kan busa banyak sekali. Biasa sih 20% sampo, sisanya dari angka gini ya. Kita tulisnya 10 ya. 1 sampai 10. 1, 2 Ya. itu sampo. Sampai ke 6 itu adalah air. Sisanya ekoenzim. Kalau Dua, misalnya nya empat, empat. dua 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 sampo, 4 air, 4 EE. Tahu nggak di sampo itu banyak sekali kimianya. Iya betul Ibu. Mm-mm. Eh
Tapi kalau saya menggunakan EE yang sudah saya oplos dengan air itu kan Bu, yang saya campur dengan EE aromatik itu, Mm-mm. berarti sama aja ya, berarti 2:8. Mm-mm. Tapi kalau yang suka busa banyak bisa ditambah lagi sedikit. Oh Bebas. ya, Mm-mm. ya itu yang saya mau tanyakan. Kayaknya ini sarana yang bagus buat promosi EE ke dokter-dokter. Mereka banyak kurang percaya kan. Masa sih katanya bisa begini, tapi begitu mereka dengar, bagus buat Tapi jerawat. menurut saya dokter-dokter ya lebih Iya, cepat menerimakan EE. Karena mereka dasarnya mereka udah tahu virus, ya bakteri, mereka udah ngerti. Sudah itu untuk mereka lihat kok iya. yang pasien yang banyak pun tidak kunjung sembuh, dia kok membantu. Contohnya dulu saya ke rumah sakit dengan dokter karena mungkin dulu sering bawa pasien. Iya. Jadi saya tanya sama ketua suster tuh, saya bilang, Suster Wong, lihat ya, ini pasien fotonya. Yang ini dia diabetes, ini udah nampak tulang. Ini pun sama, udah bolong. Yang ini saya cuci dengan Dettol, betadine dan sebagainya, ya. Semuanya medis. Yang ini saya pakai Ecoenzym. Coba lihat fotonya. Yang ini segar bugar dagingnya, yang ini pudar. Jadi Betul. cepat sembuh yang mana? Waktunya hampir sama sembuhnya, tetapi ini lebih mulus yang pakai Ecoenzym. Yang saya mau tahu adalah kenapa dia bisa sembuhkan yang ini gitu loh. Kandungannya apa tuh Ecoenzym? Akhirnya sekitar 1-2 tahun kemudian ya, dia ada cerita, ini saya jawab pertanyaan kamu. Saya ada ketemu dokter ahli bedah. Dia bilang, mereka kalau udah operasi yang kasus berat sekali ya, itu mereka tidak pakai alkohol dan apa tuh, CH2O itu apa ya? Mereka hanya pakai cuka, diencerkan. Jadi, Oh, saya tanya beliau, cuka dan enzim itu bisa untuk yang luka berat. Jadi makanya saya bilang pantasan ya, yang saya pegang di panti jompo itu luka yang sebesar kayak piring, bolong, tapi bukan semua orang bisa kita suruh dia pegang ya. Kalau saya iya. mungkin saya ada teman baik di bagian medis, saya ambil ya, saya ambil dulu, lab dulu apa virusnya dan saya suruh lab minta antibiotik yang pas untuk dia. Bagian dalam saya nggak ikut campur, minum obat dokter. Luar itu kita cuci dengan Ecoenzym aja, salep dari dokter. Itu loh. Karena saya merasakan dia dengan Dettol, dia lebih halus, lebih ramah gitu. Nah, salep Ya. dan sebagainya itu saya pakai. Kecuali sekarang ya udah belajar bikin salep dan sebagainya gitu. Kalau dulu saya tetap pakai obat medis. Saya lebih menghormati mereka karena mereka adalah spesialis ahli yang ada sekolah di bidang itu gitu. Jadi mereka karena ada background-nya itu, mereka menerima Ecoenzym itu contohnya untuk cuci lantai ya, cuci piring, mereka lebih cepat menerimanya loh. Oh ya. Makanya saya banyak sih ngajar suster-suster di rumah sakit di Batam, yang suster yang di panti jompo, banyak saya ngajar. Mereka Nah, lebih ini cepat dan lebih lama percaya. Dan lebih sebenarnya pintar begitu. daripada kita loh. Iya, mereka belajar. Jadi ketika ada satu orang teman yang sharing kan, dia bilang, Ririn, mana katanya terapi? Apa masih ada katanya? Saya bilang, aduh, tunggu ya, tunggu 1 tahun dulu. Saya bilang, saya nggak bisa sembarang ini belum jadi. Saya punya terapi itulah. Kenapa nggak bikin sendiri, kan? Kan bagi Jadi mau sumbang. teman-teman, iya, saya bilang saya nggak mau sumbang-sumbang gitu. Harus dibeli. Ini sudah lama buatnya. Nggak bisa dan ini harus beli mahal. Terus jadi ternyata yang lain teman-teman dokter itu ibu dia buat juga ekoenzim, tetapi untuk buat dia pribadi dia malu menceritakan ke orang, takut katanya. Jadi
yang sebenarnya kan efeknya kalau dokter yang bercerita kan pasti lebih banyak masyarakat yang percaya ya Bu ya. Tetapi mereka sudah gunakan, tapi tidak mau share ke orang karena takut profesinya dia sebagai dokter nanti dipertanyakan, kok dokter Iya, kok pakai. ada resikonya. Ada Ya, resikonya. ada Contohnya resiko. saya ya, kalau Ya. fototerapi yang main gunting, main pisau itu saya nggak mau share. Terutama kita menghormati pasien itu. Jangan sampai dia yang jadi model. Sudah Iya, itu kita bikin begitu. Apakah ekoenzim orang lain tuh sebersih gitu? Campurannya iya, betul. seperti yang kita lakukan. Kadang mereka mainnya yang murni-murni gitu loh. Kan gila ya, sampai Ya, gosong darahnya langsung kering. Pernah ada Zoom kita undang Dokter Mustika. Iya. Itu dijelasin kok harus diencerkan. Untuk kulit kita, ya langsung ya. Kebetulan Dokter Mustika ada loh, nih. Ya, ya, Nah, campurannya untuk kulit seperti apa? Dokter ya betul. Mustika, Bu nah ini dokter. bisa bantu nih sedikit. Kebetulan dokter sama dokter ya. iya, saya butuh banyak belajar ini dok. Kebetulan juga Nah, ada Ibu Vera, saya punya teman itu dia dokter bedah di ya. Kolaka ya, di Kolaka Utara. Dia awal-awal dia buat mau, tapi begitu dia tahu bahwa saya bilang itu harus minimal 1 tahun, langsung dia bilang begini, aduh sudah saya beli saja dari kamu katanya. Aduh. Jadi, Tapi tapi Bu, kalau di kota-kota kan memang kita sarankan ya udah karena BPJS gampang. Tapi kalau di Ini Bu dokter, pelosok-pelosok tuh, kalau pelosok-pelosok ini sangat membantu. iya, Bu Iya dokter kan mau Dokter ngomong Mustika? mungkin bisa sharing Bu dokter Eh, Mustika Kak. Iya, iya, Saya coba ya. iya boleh Saya dokter. pikir sebetulnya yang diajarkan Bu Vera sudah benar sekali ya. Tapi kalau kita membuat dengan baik, 3 bulan pun sudah bisa dipergunakan. mm-mm. Yang paling penting, kalau memang dokter itu dia mau memakai ya alangkah baiknya memang dia mengaplikasinya untuk kasus-kasus yang ringan dulu. Nanti kalau dia sudah terbiasa untuk di kasus yang sederhana yang dia temui sehari-hari, pasti dia akan lebih percaya untuk memakai ke kasus-kasus yang lebih besar. Ya betul Gitu. dok. Nah, cuma ya itu, eh, ibaratnya tidak semua dokter itu bidangnya di kulit. Nah, Nah, sehingga Ya. memakai ini sangat powerful. Nah, cuma Nah, memang yang tadi Bu Vera bilang, cara memakainya juga harus benar. Konsentrasinya harus benar, supaya kita mencapai hasil yang terbaik. Saya sebelum Gitu. memegang pasien tuh saya beli buku medis ya tentang kulit. Beberapa buku kita baca sampai udah mengerti. Memang iya ya dok, dari yang kecil, contohnya dari jerawat lah, dari gatal-gatal lah, gitu kan. Jadi gatal yang paling minta ampun itu kutu ayam. Yang 1 tahun ke atas tuh nggak mampan loh. Yang 3 bulan, yang asam-asam yang perih, langsung sembuh. Jadi lihat mau oh, pakainya di mana gitu. Iya. jadi Kalau bahkan 3 bulan pun bisa Bu ya? bisa, ada video saya yang yang lagi fermentasi 1 minggu doang. Untuk kuku yang udah hilang berjamur, Ya. dia ke dokter udah 2 tahun, tapi sembuh dalam 1 bulan. Saya bilang tangan kamu udah berobat kemana? Dia bilang saya udah berobat ke Singapura, ke Taiwan, ke sini. Anaknya kaya. Dia tuh udah hampir 30 tahun jual bihun goreng, kue apa. Jadi suka di dapur main sabun cuci piring itu. Saya bilang kok sampai parah gitu ya? 9 jari itu nggak ada kuku. Jadi Hmm. saya bilang nih, rumah saya ada ekornya yang baru bikin seminggu. Kamu rendam di situ. Saya tanya dulu, poin penting ya, dingin atau panas? Sejuk, dingin. Nah, cocok. Jangan panas. Kalau panas berarti itu berlawanan dengan dia Oh, gitu. berarti kalau dia Dingin, cocok, dia harus dingin dan rasakan ada nyaman. dingin ya, Bu Nah, ya? poin penting. Betul. Jadi Ya. saya bilang kamu bikinlah 5 tong. 5 tong, 1 hari ganti satu, 1 hari ganti satu. Cuman duduk, aduk, dan itu main-main air enzim itu 20 menit.
Nah itu jangan bilas, dah gini aja. Oh, Cuci biar piring kering. apa semua, siapa sembuh dia sekarang. Waktu sembuh itu 3 bulan kemudian telepon, Vera ke rumah saya lihat ekoenzim. Ayo saya ke rumahnya. Sediain cake, sediain entah apa, bawa pulang. Waduh, Jadi dan kukunya itu udah tumbuh kembali. jadi Oh ya, begini, berarti kesimpulannya kalau dari Bu Dokter Mustika, penerimaan EE terhadap bidang kedokteran sudah oke lah ya Bu ya untuk saat ini. Saya pikir ya kembali kepada dokternya ya, gitu. Tapi kalau dia memakai dengan cara yang tepat ya bagus hasilnya. Cuma kalau dia pakai dengan cara yang salah, nah itu tetap juga hasilnya nanti kacau. Sehingga Mhm. kalau dokternya cukup interest, biasanya pasti mereka akan mau untuk mencobanya. Gitu. Tapi yang jelas EE sangat powerful ya. Cuma Wah. memang harus kalau bicara dengan dokter itu biasanya kan kita memakai bahasa yang lebih medis, lebih berbau research gitu loh. Ya, Iya. seperti misalnya, oh di dalam EE itu apa sih? Oh di dalamnya ada banyak enzim. Enzimnya apa aja sih? Mengapa dia bisa, kenapa dia bisa membersihkan luka itu? Ya kan? Karena kan di dalamnya ada protease dan macam-macam ada gitu loh. Nah, jadi itu dia akan membersihkan. Kemudian kalau dia mau rawat kulit, sebaiknya itu dia akan mencampur berapa, kondisi kulitnya seperti apa gitu. Kalau yang kayak Bu Vera tadi bilang, oh dia banyak jamurnya. Nah, kondisi seperti itu, nah dia perlu yang lebih kental. Nah, oh kalau kita memakai yang lebih kental, tentu kita tidak boleh memakainya terlalu lama. Kulit. Iya, Nah, dokter kalau terlalu lama kulit. dia akan hancur. ya, Nah, jadi dia akan melihat step-stepnya gitu loh. Oh, ini berapa hari? Oh, oke udah lumayan nih, jamurnya udah mulai bersih. Nah, sekarang dia harus nembuhkan kulit. Kalau nembuhkan kulit, dia harus main dengan EE yang lebih encer. ya, Nah, ada juga fase misalnya, ini kulitnya dari luka basah kita pakai EE untuk mencegah infeksi, kemudian dengan dosis yang tidak terlalu tinggi seperti jamur. Kemudian dalam fase healing, nanti dia akan membentuk kulit baru sampai timbul kulit yang seperti kerak kayu gitu. Nah, ya, kita harus pakai EE. Nah, EE-nya mesti kita combine lagi pakai yang lain supaya kerak kayunya nggak terlalu keras gitu. Nah, sampai nanti kerak kayunya itu akan agak lembut. Kemudian dia bisa lepas seperti kulit, seperti kayu yang terlepas dan kulit di bawahnya bagus gitu. Berarti Jadi, tumbuhnya lebih bagus ya. iya, jadi kita merawat juga selama dia pakai EE, dia proses infeksinya hilang. Tetapi bagaimana merawat kulitnya supaya walaupun dia pakai EE kulitnya keras sekali, tetapi dikombinasi sedikit mungkin dengan pelembab yang sifatnya itu agak tinggi kadar airnya, jangan memakai too oily. Nah, nanti dia akan bagus hasilnya, kulitnya akan tumbuh dengan baik. Nah, kadang-kadang nanti kulitnya itu bisa lepas seperti satu lapis kulit kayu gitu. Iya. Nah, kita akan melihat kulit bawahnya itu bagus. Nah, nanti kulit bawah yang bagus ini masih kita rawat lagi. Ini kulit yang masih lembut, ini kulit yang masih ibaratnya agak pink-pink. Kalau kita kasih EE ketinggian aja nanti dia keriput kering. ya, Nah, jadi kita mesti mainnya agak ringan dulu gitu ya, menunggu sampai dia lebih kuat seperti itu. Jadi memang seni ya, bagaimana kita betul. mesti merawat kulit itu ya. Tapi sebetulnya mau kulit yang berat, mau kulit yang ringan, ekoenzim itu masih sangat membantu gitu. Ya. Ya. Jadi dokter bisa saya simpulkan kalau misalnya dia ada luka luka besar ya atau masih segar nih lukanya, bisa Iya. digunakan EE murni dulu untuk ceritanya antisipasi adanya infeksi dari luar, terus ketika terjadi proses penyembuhan bisa diencer-encerkan begitu sampai terbentuk kulit yang baru atau bagaimana? Kalau ibu luka baru, saya kasih contoh waktu ipar saya kecelakaan motor ya. Iya. Jadi kulit betis itu kira-kira sekitar 25 cm itu 25 kali 15 cm itu copot semua kulitnya. Nah, itu luka yang terbuka seperti itu kalau kita berikan EE murni bisa menjerit, pasiennya mau terbakar. Mati dia. Itu loh. Jadi yang Ibu Vera maksud seperti tadi kan lukanya udah berjamur. Nah, ini kan luka yang sudah agak lama dengan proses infeksi udah timbul.
Nah, itu agak tinggi dosisnya SOP karena memang membuat mati kuman. Ya. Tapi kalau luka baru, jangan. Dulu, gitu ya. Ya. Menunggu sampai Luka baru itu cukup 1/400. Jadi memang seni ya. Iya, iya, Kadang iya. 1/400 saja nggak mampu ya, Dok. Gitu, ya. Tapi sebetulnya mau kulit yang berat, kulit yang ringan, ekoenzim itu masih sangat membantu. Gitu. Ya. Jadi dokter bisa saya simpulkan kalau misalnya dia ada luka besar ya atau masih segar nih lukanya. Bisa digunakan EE murni dulu untuk ceritanya kan antisipasi ada infeksi dari luar, terus ketika terjadi proses penyembuhan bisa diencer-encerkan begitu sampai terbentuk kulit yang baru atau bagaimana? Luka baru, saya kasih contoh waktu ipar saya kecelakaan motor ya. Ya. Jadi kulit betis itu kira-kira sekitar 25 cm itu 25 kali 15 cm itu copot semua kulit. Nah, itu luka yang terbuka seperti itu kalau kita berikan EE murni bisa menjadi pasien yang terbakar. Ini gantung jadi lukanya. yang Vera maksud seperti itu kan lukanya udah berjamur. Nah, ini kan luka yang agak lama dengan proses infeksi dan timbul. Nah, itu agak tinggi dosisnya SOP karena memang membuat mati kuman. Tapi kalau luka baru, jangan. Ya, luka baru cuma 1/400. Baik. Ini kayaknya Makin malam makin asik nih ya. Bu Vera kayaknya mungkin berikut buka kelas narasumber khusus dokter deh. Ya. Enggak, poin penting gini. Ini luka di atas 2 cm. Jangan langsung yang murni loh. Kalau mau tahu sedikit di pinggir sini aja. Pasti dia udah menjerit. Sampai keluar air mata. Biasa saya lebih rekomen dengan minyak. Mustika. Ya. Nah, silakan. Oke. Karena saya memang sering luka, jadi saya tes. Di ujung sini ada, waduh, perihnya itu betul-betul bisa dengar aja itu kayak nampak monster. Serem, takut, trauma gitu. Nah, dia akan kabur. Oke. Bu Vera mungkin kita ngobrolnya ini kita lanjut di Zoom kedua barangkali. Iya, Zoom kedua tanggal 29 kita ada beberapa mentor untuk sharing-sharing.